Hajimashite, watashi wa Atik desu. Kyou wa watashi to Akbar Faisal doko ni. Basic pricing concepts. Nah, keputusan tersulit yang dihadapi perusahaan adalah penetapan harga. Yang akan dibahas pertama adalah konsep penetapan harga pasar. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Pada umumnya, pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas tinggi dan dengan harga murah, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Jika harga naik, maka permintaan akan turun. Hukum permintaan dan penawaran adalah hukum dasar ilmu ekonomi yang merupakan basis utama dan terjadinya suatu ekonomi pasar. Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan terdiri dari perilaku konsumen atau selera konsumen. Yang kedua ada ketersediaan dan harga barang sejenis, pengganti dan pelengkap. Pendapatan atau penghasilan konsumen, perkiraan harga di masa depan, dan banyaknya atau intensitas kebutuhan dari konsumen sendiri. Lalu faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran, yang pertama ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan dan harga barang pengganti dan pelengkap. Lalu yang terakhir ada prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Selanjutnya elastisitas harga permintaan. Karena harga mempengaruhi kuantitas yang dijual, produsen ingin mengetahui seberapa besar perubahan harga yang akan mengubah kuantitas yang diminta. Lalu ada dua jenis. Yang pertama permintaan elastis, yaitu gambaran tentang sejauh mana permintaan suatu produk merespons perubahan harga. Nah, jika nilai elastisitas tinggi, maka permintaan terhadap harga akan responsif. Sebagai contoh, saat harga naik, jumlah produk yang dibeli cenderung akan menurun secara signifikan. Sedangkan jika nilai elastisitas rendah, maka permintaan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga. Dengan kata lain, permintaan akan naik secara signifikan. Pemahaman elastisitas permintaan ini penting bagi produsen dan pemasar dalam menentukan harga serta strategi pemasaran yang optimal. Lalu untuk permintaan yang inelastis, berarti perubahan harga memiliki dampak lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Nah, dalam hal ini, perubahan harga signifikan tidak akan diikuti oleh perubahan kuantitas permintaan. Misalnya, maskapai penerbangan mendefinisikan pasar inti mereka sebagai business travelers. Para travelers ini memiliki permintaan perjalanan udara yang tidak elastis. Mereka memerlukan fleksibilitas untuk membeli tiket di menit-menit terakhir, mengubah reservasi, dan terbang selama minggu kerja. Sebaliknya, wisatawan memiliki permintaan perjalanan udara yang relatif elastis. Harganya yang murah menjadi daya tarik tersendiri. Kalau maskapai penerbangan dapat mengisi pesawat mereka dengan pelancong bisnis bertarif penuh, mereka akan melakukannya. Namun jumlah bisnis travelers yang ada tidak cukup untuk mengisi penuh pesawat. Selain itu, biaya marginal untuk mengisi kursi kosong di pesawat sangat rendah. Hal ini menjelaskan skema penetapan harga yang berbelit-belit dari maskapai penerbangan tersebut. Tarif penuh dikenakan untuk tiket yang dibeli pada saat dibutuhkan, dan untuk perjalanan selama minggu kerja. Harga yang lebih rendah dikenakan untuk tiket yang dibeli 7 hingga 21 hari sebelumnya, yang mencakup menginap 1 malam, suatu kondisi yang hanya dapat atau ingin dipenuhi oleh business travelers. Tentu saja elastisitas permintaan hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi harga. Penentu harga penting lainnya yaitu struktur pasarnya. Untuk struktur pasar dan harga, mereka mempengaruhi harga serta biaya yang diperlukan untuk mendukung harga tersebut. Ada 4 jenis struktur pasar, yang dimana perbedaan diantaranya berbeda menurut jumlah pembeli dan penjual, tingkat keunikan produk, dan kemudahan relatif masuknya perusahaan ke dalam dan keluar pasar. Yang pertama, persaingan sempurna. Mempunyai banyak pembeli dan penjual.
tidak ada satupun yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar produk yang homogen dan mudah masuk dan keluar dari industri. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tidak dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, karena tidak ada seorang pun yang akan membeli produknya, dan mereka tidak akan menetapkan harga yang lebih rendah karena mereka dapat menjual semua produksi mereka pada harga pasar. Yang kedua ada persaingan monopoli, yang mempunyai ciri-ciri monopoli dan persaingan sempurna, namun lebih dekat dengan situasi persaingan. Pada dasarnya ada banyak pembeli dan penjual, namun produknya dibedakan atas dasar tertentu. Restoran adalah contoh baik dari persaingan monopolistik. Setiap restoran menyajikan makanan, namun berupaya untuk membedakan dirinya dalam berbagai hal. Hasil akhirnya, menaikkan harga sedikit di atas harga persaingan sempurna, karena pelanggan setuju untuk membayar lebih sedikit untuk fitur unik yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, oligopoli, ditandai dengan adanya sedikit jual. Biasanya hambatan untuk masuk ke industri ini tinggi dan biasanya berkaitan dengan biaya. Misalnya industri sereal didominasi oleh Kellogg's, General Mills, Quaker Oats. Alasannya bukan mereka biayanya mahal, pembuatan cornflakes. Sebaliknya pengeluaran penjual yang besar. Misalnya biaya periklanan dan ruang panjang, yang dilakukan oleh 3 perusahaan besar secara efektif menghalangi perusahaan-perusahaan kecil untuk memasuki pasarnya. Yang keempat yaitu monopoli. Dalam kondisi monopoli, hambatan masuk sangat tinggi sehingga hanya ada satu perusahaan di pasar. Hasilnya produk tersebut menjadi sangat unik, karena pengaturan ini memungkinkan perusahaan memonopoli menjadi penentu harga. Namun hanya karena perusahaan monopoli menetapkan harga, bukan berarti perusahaan tersebut dapat memaksa konsumen untuk membeli. Hal ini berarti bahwa harga yang lebih tinggi dapat ditetapkan dibanding dengan harga yang ditetapkan dalam pasar kompetitif. Perusahaan juga perlu menyadari struktur pasar di mana mereka beroperasi untuk memahami pilihan harga mereka. Perhatikan juga bahwa struktur pasar ini memiliki implikasi pada sisi pasokan atau biaya. Perusahaan dalam industri persaingan sempurna mempunyai biaya pemasaran, contohnya iklan, positioning, diskon, atau kupon, yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan dalam industri persaingan monopolistik. Sehingga harus terus-menerus memperkuat persepsi konsumen bahwa mereka mempunyai produk yang unik. Perusahaan monopoli juga tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk mengingatkan konsumen akan produk uniknya. Namun perusahaan ini biasanya mengeluarkan biaya-biaya sekaligus untuk melindungi posisi monopolinya, seringkali melalui biaya hukum dan lobby, termasuk dalam biaya administrasi. Lalu ada kebijakan penetapan harga. Yang pertama ada cost-based pricing. Permintaan adalah salah satu sisi dari persamaan harga. Pasokan adalah sisi lain. Karena pendapatan harus menutupi biaya agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan, banyak perusahaan memulai dengan biaya untuk menentukan harga. Artinya mereka menghitung harga pokok produk dan menambahkan keuntungan yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah target costing and pricing. Target costing adalah suatu metode penentuan harga pokok suatu produk atau jasa berdasarkan harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Departemen pemasaran menentukan karakteristik dan harga suatu produk yang paling dapat diterima konsumen. Yang ketiga ada penetration pricing, yaitu penetapan harga produk baru dengan harga awal yang rendah, bahkan mungkin lebih rendah dari biayanya, untuk membangun pangsa pasar dengan cepat. Hal ini berguna ketika produk atau jasa masih baru dan pelanggan mempunyai ketidakpastian yang besar untuk mengenai nilainya. Kita juga harus membedakan penetapan harga penetrasi dan penetapan harga predator. Perbedaan penting adalah niatnya. Lalu yang keempat adalah price skimming. Berarti harga yang lebih tinggi dibebankan ketika suatu produk atau layanan pertama kali diperkenalkan. Ini digunakan paling efektif ketika produknya masih baru. Sekelompok kecil konsumen menghargainya dan perusahaan menikmati keunggulan monopoli. Perusahaan yang melakukan skimming harga berharap dapat menutup biaya penelitian dan pengembangan melalui penetapan harga awal yang tinggi. Keuntungan atau laba adalah ukuran perbedaan antara apa yang dikeluarkan perusahaan dalam membuat dan menjual produk atau jasa dan apa yang diterimanya. Ini adalah sejauh mana perusahaan menjadi lebih kaya karena melakukan transaksi. Keinginan perusahaan untuk mengukur peningkatan kekayaan
telah menimbulkan banyak definisi tentang laba. Ada dua pendekatan untuk mengukur keuntungan. Yang pertama adalah absorption costing approach to measuring profit. Ini diperlukan untuk pelaporan keuangan eksternal. Menurut GAAP, laba adalah konsep jangka panjang dan bergantung pada selisih antara pendapatan dan beban. Tentu saja, dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel. Oleh karena itu, diperbaiki biaya diperlukan seolah-olah biaya tersebut bersifat variabel dan membebankan sejumlah biaya tersebut ke setiap unit produksi. Yang kedua yaitu variable costing approach to measuring profit. Pendekatan untuk mengukur profitabilitas yang menghindari masalah yang melekat dalam menjadikan overhead tetap sebagai biaya variabel adalah penetapan biaya variabel. Penetapan biaya variabel hanya membebankan biaya produksi variabel tingkat unit ke produk. Biaya-biaya ini termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai biaya periode dan tidak diinventarisasi bersama biaya produk lainnya. Sebaliknya, biaya tersebut dibebankan pada periode terjadinya. Hasil dari memperlakukan overhead pabrik tetap sebagai biaya periode adalah mengurangi biaya pabrik yang dapat diinventarisasi. Sekian, terima kasih. Oke, tadi udah dijelasin sama William, ada contoh soal absorption costing dan variable costing. Baik, di sini ada asumsinya pernyataan bahwa selling price per aircraft, lalu di direct materials ada $19.000 di per aircraft, terus di direct labor ada $5.000 per aircraft, di variable manufacturing overhead ada $1.000 per aircraft, terus ada fixed manufacturing overhead $70.000 per bulan, lalu ada variable selling and administrative expense $10.000 per aircraft, dan di fixed selling and administrative expense per bulannya ada $20.000. Lalu dibikin inventory di Januari dan Februari ada 0 unit, lalu di Maretnya ada 1 unit. Untuk produksinya sendiri, Januari memproduksi 1 unit, di Februari 2 unit, dan di Maret ada 2 unit juga. Di bulan Januari menjual 1 unit, di Februari 1 unit juga, dan di Maret ada 3 unit. Lalu di ending inventory-nya ada 0, Februarinya 1, dan di Maretnya ada 0 unit. Ini untuk lebih jelas ya. Lalu aku akan mulai dari laba rugi dari absorption costing. Jadi di absorption costing unit product cost sendiri dari direct materials di Januari, Februari, dan Maret sama karena kan tadi per aircraft. Lalu di direct labor-nya juga sama di bulan Januari, Februari, dan Maret itu $5.000 karena kan tadi per aircraft di pernyataan sebelumnya. Untuk variable manufacturing overhead-nya itu sendiri ada di Januari, Februari, dan Maret juga $1.000 karena tadi diketahui adalah per aircraft-nya ya. Lalu untuk fixed manufacturing overhead-nya kan diketahui per bulan kan dia 70.000. Jadi di Januari ada 70.000 dibagi 1 unit, lalu di ada 1 unit produksi, lalu di Februari ada 70.000 dibagi 2 unit diproduksi di bulan Februari, dan di Maret sendiri ada 70.000 dibagi 2 unit diproduksi di bulan Maret. Lalu di Januari menghasilkan fixed manufacturing overhead-nya 70.000, di Februari ada 35.000, dan di Maret juga ada 35.000. Lalu untuk absorption costing unit product cost-nya sebesar di Januari 95.000, itu sum dari direct materials ke bawah. Lalu di Februari ada 60.000 dan di Maret ada 60.000 juga. Lalu untuk absorption costing cost of goods sold-nya di absorption costing unit product cost di bulan Januari yang tadi kita udah ketahui dan kita cari sebesar Januari $95.000, di Februari ada dan di Maret ada $60.000 masing-masing. Untuk unit sold-nya yang udah diketahui, di Januari menjual 1 unit, di Februari ada 1 unit juga, dan di Maret ada 3 unit. Untuk absorption costing cost of goods sold itu dikali absorption costing unit product cost dikali dengan unit sold-nya. Jadi di Januari ada 95.000, di Februari ada 60.000, dan di Maret ada 180.000. Jadi salah satu dari 3 unit yang terjual di bulan Maret itu diproduksi pada bulan Februari karena bulan Februari dan Maret keduanya memiliki biaya
produk per unit sebesar $60.000, biaya per unit bulan Maret sebesar $60.000 dapat dikalikan dengan 3. Oke, kita lanjut ke selling and administrative expense-nya. Jadi, variable selling and administrative expense-nya itu sebesar 10.000 karena kan per aircraft dikaliin per unit sold-nya. Jadi di Januari ada 1, di Februari juga ada 1 tadi, dan di Maret ada 3. Jadi di Januari 10.000 kali 1 ada, dan di Februari juga ada, jadi $10.000, dan di Maret ada $30.000. Untuk fixed selling and administrative expense-nya itu sama karena kan per aircraft. Jadi di Januari, Februari, dan Maret ada $20.000. Jadi total selling and administrative expense-nya di bulan Januari ada $30.000, Februari ada $30.000, dan di Maret juga ada $50.000. Selanjutnya, absorption costing income statement-nya itu di bulan Januari, Februari, dan Maret sales-nya serata yaitu $100.000 karena per aircraft. Lalu di cost of goods sold itu di Januari ada $95.000, di Februari ada $60.000, dan $180.000 di Maret. Itu yang tadi kita udah cari. Lalu gross margin-nya berapa? Gross margin-nya ada selisihnya. Jadi di Januari ada $5.000, Februari ada $40.000, dan di Maret ada $120.000. Selling and administrative expense-nya itu sebesar $30.000. Di Januari, Februari ada $30 juga, dan di Maret ada $50 yang tadi barusan kita hitung. Lalu di net operating income-nya itu loss di Januari $25.000 rugi, dan di Februari ada $10.000 dari $40.000 dikurang $30.000, dan di Maret ada $120.000 dikurang $55 sebesar $70.000. Oke, aku akan lanjutin ke variable costing laporan laba ruginya. Pertama, variable costing unit product cost-nya. Dari direct material sendiri ada $19.000 yang udah diketahui di soal. Lalu direct labor-nya ada $5.000, udah diketahui juga. Variable manufacturer overhead-nya ada $1.000. Itu tetap karena kan per aircraft kan. Lalu variable costing unit product cost-nya sebesar $25. Lalu untuk kedua, variable costing cost of goods sold-nya. Di variable production cost-nya yang tadi udah kita ketemuin, jadi rata dari bulan Januari sampai Maret itu $25.000. Untuk unit sold-nya itu kan masing-masing per bulan berbeda-beda, jadi dikaliin, maka variable cost of goods sold-nya dikaliin variable production cost-nya dikali unit sold-nya. Di Januari 25.000 kali 1 unit yang terjual jadi $25.000, di Februari juga $25, dan di Maret ada $75. Selanjutnya ada variable costing contribution format income statement-nya. Jadi di sales diketahui ini dikaliin dengan unit sold-nya ya. Jadi di Januari ada 100.000, karena kan di selling-nya itu ada 100.000 setiap bulannya. Jadi dikaliin, jadi sales ada 100.000 karena terjual 1 unit, dan Februari juga 100.000 karena terjual 1 unit. Di Maret ada $300.000 karena terjual 3 unit kan. Lalu di variable expense-nya, variable cost of goods sold yang tadi udah kita hitung, di Januari ada dan Februari ada $25.000, dan di Maret ada $75. Untuk variable selling and administrative expense-nya, itu kan ada $10.000, maka dikaliin per unit sold-nya kan. Jadi di Januari ada $10.000, di Februari ada $10.000 juga, dan di Maret ada $30.000. Jadi total variable expense-nya di Januari dan Februari $35.000, dan di Maret ada $105. Maka kontribusi marginnya itu sebesar dikurangi salesnya dikurangi total variable expense-nya. Jadi di kontribusi margin Januari ada $65, dan di Februari ada $65 juga, dan di Maret juga sebesar $195 karena kan salesnya 300.000, terus total variable expense 105.000. Lalu fixed expense-nya di Januari, Februari, dan Maret rata sebesar 70 fixed manufacturing overhead-nya $70.000 rata karena kan per aircraft. Lalu fixed selling-nya administrasi expense-nya karena fixed Januari sampai Maret juga $20.000, maka total fixed expense-nya rata juga Januari sampai Maret $90.000. Maka net operating income-nya di bulan Januari dan Februari karena kontribusi margin yang sama $65.000 dikurangin $90.000, maka rugi $25.000. Lalu untuk di Maret karena kontribusi marginnya $195.000 dan total fixed expense-nya $90.000, maka net income-nya itu $105.000. Oke, di sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan perubahan persediaan pada absorption costing dan variable costing. Perubahan persediaan dari absorption costing dan variable costing ini disebabkan oleh sejumlah faktor.
termasuk produksi, penjualan, dan persediaan. Jadi aku akan jelasin satu-satu. Dari yang pertama, pendapatan absorption costing lebih tinggi dari pendapatan variable costing ketika produksi lebih besar dari penjualan karena biaya overhead tetap dialokasikan ke unit produksi dalam absorption costing, tetapi tidak dalam variable costing. Lalu artinya itu penetapan biaya absorption costing mencakup lebih banyak biaya dalam harga pokok penjualan sehingga menurunkan laba bersih. Persediaan akhir dengan absorption costing lebih tinggi dibanding persediaan akhir dengan variable costing. Ketika produksi lebih besar dari penjualan, karena biaya overhead tetap dimasukkan dalam biaya persediaan akhir dengan biaya absorption costing. Artinya, penetapan biaya absorption costing membawa lebih banyak biaya ke periode berikutnya yang akan dibebankan pada periode tersebut. Lalu untuk yang pernyataan kedua, pendapatan biaya absorption costing daripada pendapat variable costing ketika produksi lebih kecil dari penjualan karena variable costing tetap dibebankan sebagai biaya periode dalam biaya variable, namun tidak dalam biaya absorption. Artinya penetapan biaya absorption ini mencakup lebih sedikit biaya dalam harga pokok penjualan sehingga meningkatkan laba bersih. Persediaan akhir dengan absorption costing lebih rendah daripada persediaan akhir dengan variable costing ketika produksi lebih kecil dari penjualan karena biaya overhead tetap tidak termasuk dalam biaya persediaan akhir dengan variable costing. Artinya penetapan biaya absorption membawa lebih sedikit biaya ke periode berikutnya yang tidak akan dibebankan pada periode tersebut. Nah, dan pernyataan yang ketiga, pendapatan absorption costing absorption costing itu sama dengan pendapatan penetapan variable costing ketika produksi sama dengan penjualan karena jumlah biaya yang sama dimasukkan dalam harga pokok penjualan dengan kedua metode tersebut. Persediaan akhir dengan absorption costing dengan variable costing persediaan akhirnya ketika produksi sama dengan penjualan karena jumlah biaya yang sama termasuk dalam biaya persediaan akhir berdasarkan kedua metode. Oke, aku akan menjelaskan kerugian dan keuntungan dari absorption costing dan maupun variable costing. Aku mulai dari absorption costing dulu. Kerugiannya itu diketahui dapat dimanipulasi dan tidak dapat berguna untuk mengambil keputusan. Untuk keuntungannya sendiri belum diketahui karena informasi yang kurang. Untuk keuntungan dari variable costing ini, pertama, tidak mengubur biaya tetap dalam perhitungan harga pokok penjualan. Kedua, memungkinkan seseorang untuk fokus pada biaya tetap. Yang ketiga, memungkinkan seseorang untuk melakukan analisis tambahan dan membantu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, itu memungkinkan seseorang untuk melakukan pelaporan tersegmentasi. Dan yang kelima, itu ada laba bersih berdasarkan penetapan biaya variabel sangat berkorelasi dengan perubahan penjualan dan produksi. Dan untuk kerugiannya sendiri ada tiga. Pertama, terlalu banyak fokus pada jangka pendek saja. Kedua, mungkin mengabaikan dampak biaya tetap terhadap keputusan. Dan yang terakhir itu sangat mahal untuk dipasang. Selanjutnya, kita membahas mengenai profitabilitas segmen. Profitabilitas segmen ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada keuntungan berdasarkan lini produk. Yang kedua, ada keuntungan divisi. Yang ketiga, ada profitabilitas pelanggan. Dan yang keempat, ada keuntungan keseluruhan. Yang pertama, keuntungan berdasarkan lini produk bisa kita dapatkan dengan menghilangkan produk yang terus-menerus merugi dan tidak memiliki potensi menghasilkan keuntungan. Sehingga kita bisa membebaskan sumber daya untuk produk yang memiliki potensi lebih tinggi, walaupun nantinya produk yang menguntungkan memerlukan waktu dan perhatian tambahan. Yang kedua, ada keuntungan divisi. Keuntungan divisi ini pada umumnya dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan absorption. Keuntungan divisi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer, sehingga divisi yang gagal dalam memperoleh keuntungan dapat mengakibatkan divisi tersebut ditutup. Yang ketiga, profitabilitas pelanggan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menentukan profitabilitas pelanggan adalah mengidentifikasi pelanggan, agar selanjutnya dapat memudahkan kita dalam menentukan pelanggan mana yang memberi nilai tambah bagi perusahaan. Dan faktanya, perusahaan yang menilai profitabilitas dari berbagai kelompok pelanggan dapat menargetkan pasarnya dengan lebih akurat sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, sales mix variance, bauran penjualan mewakili proporsi total penjualan yang dihasilkan oleh setiap produk.
Sebuah perusahaan yang hanya memproduksi satu produk jelas mempunyai bauran menjual 100% untuk produk tersebut. Semua unit yang terjual merupakan produk tersebut dan tidak ada pengaruh bauran penjualan terhadap laba. Namun, perusahaan multiproduk mengalami perubahan dalam bauran penjualan mereka. Jika relatif lebih banyak produk dengan keuntungan yang tinggi yang dijual, maka keuntungannya akan lebih tinggi dari yang diharapkan. Jika bauran penjualan beralih ke produk dengan keuntungan yang rendah, maka keuntungannya juga akan lebih rendah dari yang diharapkan. Kita dapat mendefinisikan varians bauran penjualan sebagai jumlah perubahan unit setiap produk dikalikan dengan selisih antara margin kontribusi yang dianggarkan dan margin kontribusi rata-rata yang dianggarkan. Berikut rumusnya. Selanjutnya market share dan market size variance, yaitu variance pasar adalah perbedaan antara presentase pasar aktual dan presentase pangsa pasar yang dianggarkan, lalu dikalikan dengan penjual industri aktual dan satuan dikalikan margin kontribusi unit rata-rata yang dianggarkan. Variance ukuran pasar adalah perbedaan antara penjualan industri aktual dan yang dianggarkan dalam satuan dikalikan dengan presentase pangsa pasar yang dianggarkan, lalu dikalikan margin kontribusi unit rata-rata yang dianggarkan. Berikut rumus. Yang ketiga, the product life cycle. Banyak produk memiliki keuntungan atau siklus hidup produk yang dapat diprediksi. Dengan menggunakan sudut pandang pemasaran, siklus hidup produk menggambarkan sejarah keuntungan produk menurut 4 tahap. Yang pertama, pengenalan, yaitu keuntungan rendah karena 2 alasan. Yang pertama, pendapatan rendah karena produk mendapat penerimaan pasar. Yang kedua, investasi dan pembelajaran mungkin tinggi, sehingga menyebabkan pengeluaran juga lebih tinggi. Yang kedua, pertumbuhan. Tahap yang kedua ini ditandai dengan meningkatnya penerimaan pasar dan penjualan, serta skala ekonomi yang menurunkan biaya, lalu produk mencapai titik impas dan keuntungan meningkat. Yang tahap ketiga, kedewasaan, yaitu keuntungan menjadi stabil, produk tersebut telah menemukan pasarnya, dan pendapatannya relatif stabil. Investasi menurun dan semua efek pembelajaran dan produksi terwujud, sehingga menghasilkan biaya yang stabil. Yang keempat, tahap keempat yaitu penurunan. Produk mencapai akhir siklusnya dan pendapatan serta keuntungan menurun. Biaya mungkin masih rendah, namun tidak cukup untuk turun ke bawah penjualan. Tahap pertumbuhan pada fase kedewasaan, akhirnya pada fase penurunan, produk mencapai akhir berikut yang mengilustrasikan interaksi laba dan siklus hidup produk dengan 4 tahapnya. Siklus hidup produk membantu pemasar memahami tekanan persaingan yang berbeda pada suatu produk di setiap tahap. Oleh karena itu, penting untuk tujuan perencanaan, yaitu keteraturan dalam produksi, biaya, dan keuntungan menjadikan siklus hidup produk yang sama, pentingnya dalam manajemen biaya. Setiap tahapan siklus hidup menunjukkan dampak yang dapat diprediksi terhadap berbagai jenis biaya. Kita lihat gambar 1914. Siklus hidup produk mempunyai implikasi terhadap penetapan biaya yang berdasarkan aktivitas. Ingat bahwa kategori ABC adalah yang pertama, biaya tingkat unit paling tinggi pada tahap pengenalan karena bahan baru dicari dalam jumlah pesanan kecil. Yang kedua, biaya tingkat batch mengikuti pola serupa, pembelian, penerimaan, penyiapan, dan inspeksi yang level tinggi pada fase ketidaktahuan. Yang ketiga, biaya tingkat produk yang paling tinggi terjadi pada fase perkenalan, pada umumnya menurun sepanjang masa siklus hidup dengan kemungkinan lonjakan untuk modal-modal baru pada fase kedewasaan. Biaya di tingkat fasilitas mungkin terpengaruh atau tidak, kecuali produk memerlukan fasilitas atau peralatan baru. Maka biaya tersebut paling tinggi pada fase perkenalan. Yang ketiga, keterbatasan pengukuran keuntungan. Yang pertama, fokus pada kinerja bagian. Yang kedua, kondisi perekonomian yang tidak menentu. Yang ketiga, kesulitan menangkap seluruh faktor penting dalam keuangan.